Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 14 September 2024, yang saya dalam firman Tuhan, Amos 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, paket 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Ayat yang ke-16, juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini menjumpai kita semua, ya, di Sabtu tanggal 14 September 2024 di Amos 2 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab. Ya, jadi Moab ini berbuat 3 perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Ya, sangat berani si Moab ini. Ya, dia berbuat kejahatan. Ya, 3 perbuatan jahat. Ya. Jadi kalau 3 perbuatan jahat, tentu akan dihukum seturut dengan perbuatannya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di zaman modern ini, kalau kita berbuat 3 perbuatan jahat di mata Tuhan, ya kita tidak akan luput dari hukuman itu. Ya, manusia boleh membohongi, saling membohongi, tapi Tuhan tidak. Ya, mata Tuhan ada di mana-mana. Jalan orang fasik, jalan orang tidak benar. Ya, Mazmur 1 ayat yang ke-6. Ya, jalan orang fasik dibinasakan. Ya, fasik, ya, perbuatan jahat. Jadi 3 perbuatan jahat di mata Tuhan. Ya. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi keputusan tetap terjadi. Ya. Jadi Tuhan itu dia menghakimi, ya, menghukum orang-orang yang suka berbuat kejahatan. Ya. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini tetap sama. Kalau berbuat kejahatan, ya, kejahatan berzina, kejahatan bersundal, kejahatan mencuri, jahat, tipu diri sendiri, tidak takut Tuhan. Ya, itu artinya mempersulit, membahayakan, dan justru menjadi maut bagi dirinya sendiri. Ya, sengsara di akhir zaman. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-5, upah dosa adalah maut. Ya, Bapak Saudara, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Jadi 3 kejahatan ini, ya, amat besar. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Amos 2 ayat yang ke-10. Padahal aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya. Jadi 40 tahun lamanya Tuhan pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun. Makan minum seenaknya. Ya. Tidak ada yang kekurangan. Ya, air minum sudah disediakan. 40 tahun lamanya Tuhan Allah memperhatikan bangsa Israel. Ya, berjalan kaki. Bayangkan berjalan kaki selama 40 tahun menuju tanah yang berlimpah-limpah susu, tanah Kanaan. Jadi hidup harus diproses. Jangannya mau enaknya saja. Ya, melawan selesai. Nah, ini bangsa Israel sebagian sudah meninggal pada waktu itu karena bersungguh-sungguh dan melawan Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi lamanya di padang gurun. Itu mereka lamanya di padang gurun. Ya, supaya kamu menduduki negeri orang Ammon. Ya. Jadi Tuhan tempatkan kita di mana saja, kita harus bersyukur. Kerja di mana, tinggal di mana. Jangan bersungguh-sungguh. Kesempatan hanya datang sekali.
yaitu datang dari Tuhan Yesus. Jangan diabaikan. Di sisi iblis maunya kita susah, gembel, dibodohi, dikacaukan, bikin stres, bikin gila, bikin frustasi. Itu kerjaan iblis dan lain sebagainya. Akhirnya sakit menderita tidak ada yang tahu. Ya. Bahkan mati pun iblis meninggalkan orang itu, ya, karena dia bukan juru selamat kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya libatkan Tuhan Yesus dalam segala hal, baik perkara kecil maupun perkara besar. Dan Roh Kudus selalu ada dalam diri Bapak Ibu Saudara yang PK, lahir baru, hidup dalam Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, Amos 2 ayat yang ke-16, juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang. Jadi orang berani akan melarikan diri dengan telanjang. Tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Berani melarikan diri dengan telanjang. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Jadi kita telanjang di mata Tuhan, dosa kita. Ya. Kita hidup di dalam Tuhan, kita harus benar-benar berdoa, bekerja. Doain orang yang belum bertobat supaya bertobat. Sadar diri, tahu diri. Ya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Yang 3 ayat yang pertama. Jangan disia-siakan hidup ini. Ya. Hidup harus di dalam terang. Kalau di dalam gelap, ya tambah gelap, akhirnya binasa dan lain sebagainya. Susah menderita, ya, tidak ada berkat, ya. Yang ada hanya kutuk saja, karena melawan Tuhan, menjauh diri dari Tuhan, munafik, sama seperti ahli Taurat itu, munafik itu, ya. Di luar berkata lain hatinya munafik, itu ahli Taurat itu, contoh itu, ya, Bapak Saudara, di Matius 23 itu, kencangkan ahli Taurat. Munafik semua, ya, ngomongnya manis tapi hatinya munafik, berbau busuk, ya. Ini luar biasa. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, ya, di hari Sabtu tanggal 14 September 2024 dan besoknya tanggal 15 September hari Minggu kita bergereja di tempat kita masing-masing, ucap syukur kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, karena kita diberkati 6 hari bekerja. Dan seterusnya. Hari Minggu kita harus bergereja, Bapak Saudara, supaya tambah sehat lagi. Ya. Kesehatan nomor 1. Ya. Baru harta kekayaan. Bapak Ibu punya harta kekayaan banyak, sakit tidak sembuh bagaimana? Percuma. Makanya datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya. Berdoa, mengucap syukur. Khususnya besok, hari Minggu tanggal 15 September 2024. Jangan lupa gereja, Bapak Saudara. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan, ya, di hari ini tanggal 14 September 2024 di Amos 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang raja Edom menjadi kapur. Ayat 16, juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.